Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Amilus. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kognitif dan efektif dalam konseling. Nah, apa itu dimensi kognitif? Nah, dimensi kognitif berkaitan dengan pola pikir, keyakinan, dan interpretasi klien terhadap situasi. Nah, di dalam dimensi afektif menyangkut perasaan, mood, dan reaksi emosional. Lalu, Bremer menjelaskan bahwa masalah klien sering muncul karena interaksi buruk antara pola pikir dan perasaan. Misalnya, keyakinan negatif yang memperkuat kecemasan. Nah, untuk itu konselor perlu bekerja pada kedua level ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi ambiguitas dan kejelasan. Nah, apa sih itu ambiguitas? Nah, ambiguitas muncul ketika klien sendiri belum tahu inti masalah atau ketika informasi yang diberikan masih bercampur. Lalu, kejelasan sendiri adalah hasil proses konseling ketika inti masalah, tujuan, dan langkah tindakan sudah terdefinisi. Lalu, Prayitno menyebut bahwa salah satu tugas awal konselor adalah membantu klien berpindah dari keadaan ambigu ke jelas melalui penjajakan dan refleksi. Lalu, dimensi selanjutnya adalah dimensi responsibilitas dan akuntabilitas. Nah, apa sih itu responsibilitas dan akuntabilitas? Nah, responsibilitas berarti kesediaan klien mengambil peran aktif dalam perubahan. Sedangkan akuntabilitas berarti konselor bertanggung jawab secara profesional terhadap kualitas layanan. Lalu Cornier dan Nurius menunjukkan bahwa hasil konseling cenderung lebih baik bila klien bersedia membuat komitmen praktis dan konselor memfasilitasi struktur dukungan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan sebuah kasus. Nah, teman saya yang berinisial A menceritakan bahwa saat ini dia sedang mengalami konflik serius dengan pacarnya. Lalu konflik tersebut bermula dari perselingkuhan yang dilakukan oleh pacarnya dengan mantannya. A merasa sangat sakit hati dan kecewa karena selama ini dia berusaha menjaga hati dengan mengurangi untuk berinteraksi dengan lawan jenis agar menghormati hubungan mereka. Namun kenyataannya pacarnya malah mengkhianatinya. A juga menjelaskan bahwa perselingkuhan ini didukung oleh saudara pacarnya yang turut memfasilitasi komunikasi antara pacar dan mantannya. Seperti saudara pacarnya ini membantu selingkuhnya untuk menyampaikan perasaan bahwa dia merasa nyaman chattingan dengan pacarnya si A. A mencoba mengklarifikasi langsung melalui video call yang melibatkan dirinya, pacarnya, saudara pacarnya, dan mantan pacarnya tersebut. Namun selama interaksi ini, A tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga ia mengucapkan kata-kata kasar dan memutuskan panggilan secara tiba-tiba. Situasi menjadi semakin rumit ketika saudara pacarnya tersebut melapor semua ucapan A kepada ibu pacar. Akibatnya ibu pacar menyatakan ketidaksukaannya terhadap A di media sosial, yang membuat A merasa sangat bersalah dan tertekan oleh reaksi tersebut. Kondisi ini membuat A merasa sedih berkepanjangan hingga ia menangis setiap malam karena memikirkan kejadian yang dialami dan dampak dari tindakan emosionalnya tersebut. Ia merasa terisolasi dan kesulitan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, apa sih kaitan kasusnya pada dimensi kognitif dan afektif? Nah, dalam kasus yang dialami oleh A, konflik perselingkuhan atau pengkhianatan pacar memicu pada pola pikir negatif dan perasaan sakit hati serta kesedihan yang mendalam. Klien merasa terisolasi karena kurang dukungan dan akibat dari reaksi keluarga pacar. Masalah ini merupakan contoh nyata bagaimana dimensi kognitif dan afektif saling mengaruhi, di mana pikiran negatif, yaitu usaha yang sia-sia, memperkuat rasa kehilangan kesedihan. Nah, pada dimensi ambiguitas dan kejelasan, kasus A menunjukkan adanya ambiguitas pada awal masalah, di mana perasaan campur aduk dan situasi yang belum jelas membuat klien bingung. Konselor perlu membantu klien mengurangi ambiguitas ini dengan menggali lebih dalam, menyusun masalah dengan jelas, dan menetapkan tujuan pemulihan. Lalu, kaitan selanjutnya itu dengan kaitan dimensi responsibilitas dan akuntabilitas. Nah, peran klien sebagai pihak yang bertanggung jawab aktif dalam pengelolaan emosi dan perilaku sangat vital.
Sementara konselor harus menjalankan akuntabilitas melalui evaluasi dan dukungan profesional agar proses konseling menghasilkan perubahan yang proses konseling tidak hanya berfokus pada interaksi verbal, tapi juga dimensi-dimensi penting yang memengaruhi kualitas hubungan konselor klien. Keunikan dan keumuman membantu konselor memahami pola masalah secara menyeluruh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.